Ya, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Gunawan, pengajar IPS kelas 8. Hari ini kita lanjutkan materinya. Untuk hari ini, materi yang akan kita pelajari bisa dilihat di depan mengenai bentuk-bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Udah jelas gitu ya dari judulnya, ini adalah kelanjutan dari materi 2 pekan kemarin gitu ya. Jadi kita udah bahas mengenai faktor kesamaan dan perbedaan negara-negara ASEAN. Dan saat saya bahas mengenai faktor kesamaan dan perbedaan, saya sempat bilang bahwa semakin banyak kesamaan itu eh, semakin mudah terjadinya suatu persatuan, gitu kan? Semakin banyak kesamaan, semakin besar juga potensi untuk kerjasama, gitu. Nah, dari faktor kesamaan dan perbedaan, dilanjutkan dengan materi minggu kemarin mengenai faktor pendorong dan penghambat kerjasama negara-negara ASEAN, gitu kan? Jadi dari faktor kesamaan, karena adanya kesamaan nanti muncul yang namanya kerjasama, gitu kan? Nah, dengan adanya kerjasama, otomatis kerjasama ini didorong oleh apa dan terhambat oleh apa. Itu yang minggu kemarin kita pelajari. Nah, yang akan kita pelajari sekarang itu bentuk kerjasamanya apa, gitu. Jadi sesudah kita belajar kesamaan negara-negara ASEAN, dari kesamaan-kesamaan ini jadi suatu potensi kerjasama. Hanya saja yang namanya potensi kan bisa saja kerjasama itu terjadi. Kenapa kerjasama itu terjadi? Berarti kan karena ada faktor pendorong yang minggu kalian diskusikan sama kelompoknya. Dan ketika potensi kerjasamanya tidak terjadi, berarti ada yang menghambatnya. Itu juga udah kalian pelajari minggu kemarin. Nah, terus yang akan kita pelajari sekarang adalah bentuk-bentuknya gitu. Kira-kira kerjasama negara-negara ASEAN itu bentuknya gimana sih gitu? Atau bidang kerjasama negara-negara ASEAN apa aja sih gitu? Gitu ya. Itu yang akan kita pelajari sekarang. Nah, ini nih. Jadi ada peta konsep ya. Jadi yang akan kita pelajari sekarang adalah bentuk-bentuk kerjasama negara-negara ASEAN. Nah, bentuk-bentuk kerjasama ini kebagi jadi 3 ya. Yang pertama ada bidang sosial budaya. Masih ingat waktu minggu kemarin saya nanya sosial itu apa? Atau ketika kita belajar sekarang mata pelajaran IPS, berarti kan singkatan dari ilmu pengetahuan sosial. Masih ingat sosial itu apa? Nah, sosial adalah masyarakat. Itu. Jadi kerjasama yang pertama itu adalah di bidang kemasyarakatan. Berarti masyarakat di sini berarti kan para penduduk di negara-negara ASEAN gitu kan. Dan budayanya. Nah, kita udah tahu bahwa Asia Tenggara itu walaupun atau ASEAN lah ya. ASEAN itu walaupun terbagi jadi 10 negara tapi kan memiliki kesamaan-kesamaan. Termasuk ada rumpun-rumpun yang sama. Seperti yang saya udah bilang minggu kemarin, rumpun yang sama itu kayak rumpun Melayu gitu. Suku Melayu itu selain di Indonesia, ada di Malaysia, ada di Singapura sama Brunei. Belum lagi dengan suku Thai, suku Viet gitu ya, suku Lao gitu. Dan walaupun
beda tapi sebenarnya mirip-mirip kayak gitu. Dan logikanya kesamaan ini juga bisa dilihat di kesamaan budayanya gitu. Wajar kalau misalkan nanti ada kerjasama dalam bidang sosial dan budaya kayak gitu. Nah, yang berikutnya saya sempat baca gitu ya di tugas kalian waktu bahas mengenai faktor kesamaan kalau tidak salah. Ada yang menyatakan bahwa salah satu kesamaan dari negara-negara ASEAN adalah keinginan menjadi negara maju. Kenapa? Karena saya udah dibahas minggu kemarin bahwa dari 10 negara di Asia atau 10 negara anggota ASEAN itu yang jadi negara maju hanya Singapura aja gitu. Berarti bisa dianggap dari segi ekonomi untuk 9 negara yang lain sama. Dan saya juga udah bilang minggu kemarin masalah yang ditemukan di tiga masalah yang ditemukan di 9 negara yang lain itu mirip-mirip gitu kan, kayak angka kelahirannya tinggi. Ini udah dibahas minggu kemarin ya, sambil mengingat kembali. Angka kelahiran tinggi. Logikanya dengan angka kelahirannya tinggi berarti penduduknya banyak. Dengan penduduknya banyak, otomatis nanti ada ketimpangan atau ketidakseimbangan antara lowongan pekerjaan yang tersedia dengan angkatan kerja atau orang-orang yang mencari pekerjaan. Dengan angkatan kerja atau orang-orang yang mencari pekerjaan itu lebih banyak dibandingkan lowongan pekerjaan, berarti nanti dampaknya adalah, udah dibahas minggu kemarin, semakin banyak pengangguran. Dan yang namanya pengangguran pasti tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Buat yang nggak punya pekerjaan, mau nggak mau mereka nggak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri dan mereka dikategorikan sebagai miskin. Nah, ketika mereka dikategorikan sebagai miskin, apakah mereka bisa menyekolahkan anaknya? Nggak bisa, gitu ya. Makanya dari kemiskinan nanti muncul kebodohan. Yang nanti kalau ngomongin kebodohan berarti nyambung ke bidang yang lain ya. Nah, udah gitu ketika misalkan keluarga mereka sakit, apakah bisa ke dokter? Enggak juga. Statusnya atau kondisinya sama seperti tadi masalah kebodohan gitu ya. Karena pendidikan yang berkualitas mahal. Begitu juga dengan pelayanan kesehatan yang berkualitas juga mahal. Otomatis ketika misalkan orang miskin nggak bisa berobat ke rumah sakit gitu ya, akhirnya angka harapan hidup di negara-negara berkembang, termasuk di negara-negara di Asia Tenggara, itu rendah. Gitu ya, banyak yang sakit dan akhirnya meninggal gitu. Lebih banyak orang yang sakit dibanding orang-orang yang sehat. Kayak gitu. Nah, belum lagi misalkan untuk orang-orang yang katakanlah tidak punya jalan lain selain untuk mencukupi kebutuhan mereka, akhirnya mereka nggak punya jalan lain, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan kejahatan untuk mendapatkan uang gitu. Berarti dari kemiskinan nanti muncul kriminalitas atau kejahatan kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa karena memiliki masalah yang sama, nanti ASEAN
atau negara-negara di Asia Tenggara ini juga ingin menyelesaikan masalah-masalah yang sama, gitu ya. Masalah pengangguran, gitu ya. Masalah kesehatan, gitu. Udah gitu masalah kesejahteraan, gitu ya. Berarti kan kalau ngomongin miskin berarti harus ada kesejahteraan dong. Solusinya kayak gitu. Gitu ya, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah bidang politik dan keamanan. Nah, jadi kalau kalian belajar gitu ya, kalau kalian cari tahu, sebenarnya walaupun ASEAN itu adalah organisasi regional atau organisasi kawasan, ASEAN itu sepakat tidak mau mencampuri urusan negaranya masing-masing. Tidak mau ikut campur masalah politik atau dapur negara tetangganya atau negara ASEAN lainnya. Kayak gitu. Terus pertanyaannya ini bidang politik mengenai apa gitu kan? Nah, nanti kita bahas ya. Uh, ini bahasannya lumayan luas. Saya bahas poin yang ketiga dulu mengenai bidang pendidikan. Karena tadi juga udah disinggung ya. Jadi karena lingkaran setan atau siklus kemiskinan tadi gitu ya. Jadi gara-gara penduduk banyak menyebabkan ketidakseimbangan antara lowongan pekerjaan yang tersedia dengan orang-orang yang mencari pekerjaan. Dan sebagai dampaknya karena yang mencari kerja lebih banyak, otomatis pengangguran atau orang-orang yang tidak mendapatkan pekerjaan juga banyak. Nah, dengan adanya orang-orang yang punya pekerjaan, muncul kemiskinan. Dari kemiskinan, karena mereka tidak bisa menyekolahkan anaknya, muncul kebodohan gitu kan. Dan solusi dari kebodohan apa sih? Jelas pendidikan. Dan sebagai negara-negara berkembang, kecuali Singapura berarti ya, tentu kalau dibandingkan dengan negara-negara maju seperti di Eropa atau di Amerika gitu, jelas pendidikan negara-negara ASEAN atau negara-negara di Asia Tenggara terbelakang gitu ya. Bukan terbelakang atau ya, masih tertinggal lah ya gitu. Kalau kalian searching, misalkan pendidikan di Indonesia mungkin lebih banyak yang PR-nya gitu ya, atau misalkan hal-hal yang harus diperbaikinya. Misalkan kalian mungkin pernah lihat foto ada orang yang mau sekolah harus lewat jembatan dulu, harus lewat sungai dulu, kayak gitu. Itu di Indonesia, belum di negara lain. Dan jangan lupakan gitu bahwa Indonesia ini tergolong apa ya? Jadi kalau dibandingkan dengan negara-negara di Indochina, jelas Indonesia itu kondisinya lebih baik gitu. Jadi kalau misalkan masih ada pendidikan yang tertinggal di Indonesia, terus bagaimana dengan negara-negara di Asia Tenggara yang lain gitu kan? Berarti masalahnya sama tuh, masalah pendidikan. Kayak gitu. Nah, ada nggak sih gitu bentuk kerjasama di bidang pendidikan gitu ya? Tentu ada kayak gitu. Nah, karena mau nggak mau pendidikan ini adalah semacam modal gitu ya, bagaimana modal untuk generasi berikutnya. Karena saya karena masa depan negara gitu ya, masa depan bangsa itu adalah tugas generasi muda. Dan bagaimana generasi muda bisa memajukan Indonesia, memajukan Asia Tenggara, itu kan dengan pendidikan. Tentu ada kerjasama di bidang
pendidikan. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir, yang sebenarnya di poin yang kedua, yang saya harus bahas lebih luas, itu mengenai bidang politik dan keamanan gitu ya. Maksud keamanan itu apa sih gitu? Apakah Asia Tenggara nggak aman gitu? Nah sebenarnya kalau ngomongin ini konteksnya ada konteks perang dingin gitu. Nah perang dingin itu apa sih? Sebenarnya ini materi kelas materi SMA ya kalau perang dingin itu juga kalau kalian masuk jurusan IPS nanti. Kalau di kelas 9 perang dingin cuma disinggung doang gitu, tidak secara langsung. Nah, perang dingin itu apa sih? Perang dingin itu adalah perang yang eh, lebih banyak persaingannya. Jadi perang dingin itu ada perang yang tidak perang. Perang dingin itu ada perang yang eh, tidak face to face atau tidak benar-benar terjadi peperangan kayak gitu. Makanya disebutnya diem. Maaf, makanya disebutnya dingin. Kenapa? Karena padiam diem. Lebih ngerasa lebih ke persaingan, lebih ke panasan gitu ya. Misalkan si A bisa ngelakuin sesuatu, si B nggak mau kalah gitu. Nah, perang dingin itu seperti itu. Tapi karena yang namanya perang dingin itu ada perangnya gitu, jadi kondisi dunia aman nggak? Enggak, gitu ya. Nah, terus perang dingin itu antara siapa dengan siapa sih? Mungkin kalian pernah dengar. Perang dingin itu antara blok timur yang berideologi komunis yang dipimpin oleh negara Uni Soviet gitu ya. Di sini saya singkat jadi USSR nama resminya. Union Sosialis Soviet Rusia gitu ya. Ada blok timur berarti ada blok barat. Nah, blok barat itu ideologinya kapitalis, dipimpin oleh USA gitu ya. Kalau ini udah tahu lah ya, United States of America. Nah, terus hubungannya apa sih antara perang dingin dengan eh, kondisi politik dan keamanan di Asia Tenggara gitu ya. Nah, jadi tadi saya udah bilang perang dingin itu kan perang yang tidak benar-benar perang, di mana Uni Soviet dan Amerika Serikat itu saling bersaing. Dan bersaingnya gimana? Itu dengan yang namanya proxy war atau perang yang diwakilkan. Jadi tadi saya udah bilang bahwa mereka dua negara ini kan panasan gitu ya. Misalkan Amerika Serikat punya nuklir, Uni Soviet nggak mau kalah. Amerika Serikat persenjataannya banyak, Uni Soviet nggak mau kalah. Dan karena mereka ingin jadi yang terkuat gitu ya, tapi mereka nyadar kalau mereka berperang nanti perang dunia 3 bisa terjadi, akhirnya ada yang namanya proxy war. Proxy war itu apa sih? Proxy war itu adalah perang yang diwakilkan. Contoh, ada dua negara yang gak akur dan nanti Amerika Serikat karena ingin membuktikan dia yang terkuat gitu, dia menyuplai atau memberikan bantuan persenjataan untuk negara A. Nah, karena negara A sedang menghadapi B, negara B itu akhirnya karena harus menghadapi negara A yang dibantu Amerika Serikat, akhirnya menerima tawaran dari Uni Soviet gitu. Karena Uni Soviet juga ingin menunjukkan bahwa dia lebih baik dibanding Amerika Serikat. Makanya nanti ada kasus di mana A dibantu oleh Amerika Serikat, B dibantu oleh Uni Soviet. Ketika Amerika Serikat dengan Uni Soviet ingin menunjukkan siapa yang lebih kuat, akhirnya suruh aja A dan B untuk berperang. Siapa yang menang berarti
senjata buatan negara mana yang terkuat. Ngerti? Kayak gitu tuh perang dingin. Gitu. Jadi perang dingin itu kayak nyuruh negara lain perang gitu ya. Sedangkan Amerika Serikat sama Uni Sovietnya dengan bangga pamer gitu kan. Tuh, mereka bisa perang gara-gara senjata dari kita. Kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, terus hubungannya dengan Asia Tenggara apa gitu. Nah, jangan lupakan bahwa Asia Tenggara dulu ada, atau bahkan sekarang juga masih ada, negara-negara yang sebenarnya kebawa kebawa-bawa dalam perang dingin atau justru dimanfaatkan dalam proxy war atau perang yang diwakilkan tadi. Gitu. Kayak misalkan Vietnam gitu ya, dulu sempat terpecah jadi Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Dan Vietnam Utara itu ketika terpecah jadi utara dan selatan itu harus berperang di mana nanti Vietnam Utara itu didukung sama Uni Soviet sedangkan Vietnam Selatan didukung sama Amerika Serikat. Kayak gitu. Nah, untungnya Vietnam Utara dan Selatan sekarang sudah bersatu. Kayak gitu. Tapi dulu kondisinya nggak aman gitu. Jadi negara-negara di Asia Tenggara ngerasa bahwa Asia Tenggara nggak aman gara-gara ada Uni Soviet dan Amerika Serikat yang ingin pamer kekuatan gitu dan akhirnya ngadu domba negara-negara di Asia Tenggara. Gitu. Bahkan Asia Tenggara nggak benar-benar aman juga karena selain ada Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, Filipina yang jajahan Amerika Serikat gitu ya itu juga gabung dengan blok Barat. Begitu juga dengan Thailand yang walaupun nggak dijajah sama Amerika gitu. Kalau Filipina kan dijajah Amerika kan, udah dibahas minggu kemarin. Itu karena cari aman gabungnya dengan blok Barat juga. Nah, itu yang menyebabkan karena kondisi di Asia Tenggara nggak aman gitu ya dan ada persaingan antara blok Barat dan blok Timur gitu, makanya nanti ada kerjasama dalam bidang keamanan. Begitu juga dengan kekhawatiran karena perang di Indochina, perang di Vietnam, perang di Kamboja. Kamboja juga sempat berperang dengan Vietnam gitu ya. Padahal dua-duanya sama-sama negara komunis gitu ya. Tapi nggak akur gitu kan. Dan bisa terjadi perangan gitu. Itu kan bahaya gitu. Bagaimana kalau misalkan seluruh Asia Tenggara jadi medan perang kan bahaya. Kayak gitu. Makanya ada yang namanya eh, kerjasama di bidang pertahanan. Walaupun ini konteksnya perang dingin cuma sampai tahun 91 gitu ya. Tapi karena ASEAN dari tahun 1967 berarti kan ada upaya bagaimana menjaga keamanan. Ada upaya bagaimana ingin menjaga eh, jangan sampai ASEAN itu panas kayak gitu. Gitu ya. Jadi bagaimana bisa menjaga kedamaian di ASEAN gitu ya. Udah gitu bagaimana misalkan jangan sampai ada nuklir yang meledak di ASEAN gitu. Itu nanti ada bentuk kerjasamanya. Nah, yang berikutnya, yang terakhir lah ya, karena tadi saya bilang perang dingin itu berakhirnya tahun 91 gitu ya. Terus apakah dengan berakhirnya perang dingin berarti kerjasama di bidang pertahanan itu juga berakhir? Enggak juga, gitu ya. Kenapa? Karena sekarang ancaman di Asia Tenggara, gitu ya, di Indonesia dan di Asia Tenggara bahkan dunia, itu ada yang tahu apa? Terorisme. Gitu. Itu juga yang menyebabkan nanti ada kerjasama dalam bidang bagaimana melawan teroris, gitu ya. Di Indonesia ada, gitu ya. Di Filipina ada, gitu. Jadi terorisme itu bukan hanya masalah di Indonesia, masalah di ASEAN dan masalah juga di
dunia, gitu ya. Nah, eh itu saja sebenarnya untuk yang materi hari ini gitu ya. Nah, seperti biasa, ada tugas. Nah, ini nih, diskusikan lagi bersama kelompok bentuk-bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang-bidang yang tadi saya sebutin gitu ya, bidang sosial budaya, politik keamanan, dan pendidikan. Gitu ya. Jadi ini tugas kelompok, bisa didiskusikan. Tadi kan saya cuma ngejelasin eh, kerjasamanya ada yang dalam bidang sosial budaya, ada yang dalam bidang politik dan keamanan, ada yang dalam bidang pendidikan. Nah, kalian cari bentuknya apa aja gitu. Sosial budaya bentuknya gimana gitu. Politik keamanan untuk menjaga kedamaian gitu ya. Bagaimana? Udah gitu misalkan untuk memajukan pendidikan gimana? Kayak gitu. Nah, tugasnya nanti kelompok dan bikin tabel. Kayak gini gitu ya. Bidang studi bidang sosial budaya apa, politik keamanan apa, bidang pendidikan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau nggak ada atau mau ada yang ditanyakan bisa lewat classroom lah ya. Atau grup lah ya. Grup aja deh. Kalau tugas itu seperti biasa kirimnya ke classroom. Jadi kalau masih ada yang bingung dengan materinya atau mau nanya mengenai eh, tugasnya bisa tanya di grup. Untuk nego tugas yang mau dikumpulkan kapan, seperti biasa nanti di grup saja ya. Nah, itu saja mungkin untuk hari ini saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.